Silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahil wahibil atiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi dhawin nufusi zakiyah amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: Man kana yawmuhu khairan min amsih fahuwa rabihun. Al-hadits. Sadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah. Hari ini, saat ini kita sudah masuk di bulan baru tahun 1446 Hijriah. Artinya kita sudah meninggalkan tahun 1445 Hijriah. Diharapkan hari ini, saat ini, tahun ini lebih baik daripada hari, minggu, bulan dan tahun kemarin. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka orang tersebut termasuk atau tergolong kepada orang-orang yang rabih, beruntung. Dan barang siapa hari ini sama halnya dengan hari kemarin, tahun ini sama dengan tahun kemarin, fahuwa maghbunun, kata Rasulullah. Orang tersebut tergolong orang-orang yang khasir, yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsih fahuwa mal'unun. Hari ini, minggu ini, bulan ini dan tahun ini, apabila lebih parah, lebih jelek, lebih hancur daripada hari, saat, tahun sebelumnya, maka sungguh orang termasuk orang yang celaka, mal'un. Maka berharap Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kita sebagai umat yang rabih, selalu beruntung fid dunya wal akhirah. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana agar kita termasuk tergolong orang-orang yang rabihun, orang yang beruntung? Sebagian ulama menyampaikan ada beberapa hal, termasuk diantaranya orang yang ingin, orang yang mau hari ini, tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, amalkan konsep
konsep yang ada dalam filosofi ibadah haji dan umrah. Apa itu? Yang pertama, di dalam ibadah haji ada rukun-rukunnya. Rukun yang pertama adalah niat dengan berihram untuknya. Ketika jamaah haji atau umroh melakukan rukun yang pertama yaitu niat, mereka mengenakan pakaian yang serba putih yaitu kain ihram. Apa maknanya? Dianjurkan mereka semua harus ingat terhadap suatu peristiwa, suatu keadaan, kejadian di mana manusia orang itu akan dikenakan kain yang serba putih. Apa itu? Kain kapan namanya. Orang yang berihram dianjurkan ketika itu mereka harus ingat kepada kematian. Sehingga sungguh-sungguh ingat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan siksa dan azabnya. Rasulullah bersabda, "Aksiru dzikra hadhimil ladzah." Perbanyaklah kalian kepada sesuatu hal yang akan memutuskan ladzat kenikmatan. Apa itu? Kematian. Jadi konsep yang pertama agar kita hari ini lebih baik daripada hari kemarin, tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya adalah yang pertama, perbanyak ingat kepada kematian. Yang kedua, rukun haji yang kedua adalah wukuf di padang Arafah. Di mana mereka semua jamaah yang datang berkumpul, yang datang dari berbagai negara, bahkan sedunia mereka berkumpul di sana di hari yang sama, di saat yang sama. Apa yang mereka lakukan? Amalan mereka, amaliyah yang paling penting yang diamalkan mereka adalah bermuhasabah, introspeksi diri terhadap semua kehidupan, amaliyah-amaliyah yang pernah mereka lakukan selama hidupnya dalam dunia ini. Apakah banyak dosa? Apakah banyak amal-amal yang kurang baik? Kalau ternyata mereka bermuhasabah, mereka ingat terhadap semua dosa-dosa yang mereka lakukan, segeralah mereka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah saksikan, kata Allah, aku akan ampuni mereka semua yang datang dari pelosok dunia dengan keadaan yang lusuh. Mereka bermuhasabah di sana itu. Sesuai dengan anjuran Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Pertama, takwalah kepada Allah, dan yang kedua, lihatlah kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang sudah lampau. Untuk apa? Lighad, untuk kebaikan, kemaslahatan, kebahagiaan kita untuk masa yang akan datang, terutama untuk kebaikan fid dunya wal akhirah. Yang kedua, muhasabah. Prinsip yang ketiga, tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf adalah mengelilingi satu tempat yang disebut dengan Ka'bah, di mana manusia harus bergerak. Tawaf namanya taharruk, bergerak, berikhtiar, berusaha dengan tujuan yang satu. Kalau tawaf hanya mengelilingi satu tempat yaitu Ka'bah. Tetapi kalau bergerak, kalau bekerja, kalau berbisnis, berusaha, satu tujuannya adalah apa? Meraih ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsip yang ketiga, bekerjalah kita. Apapun jenis kerjaannya, apapun bentuk usahanya, jangan lupa itu semua karena hanya Allah meraih, ingin mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah prinsip yang keempat adalah sa'i. Ibadah sa'i adalah perjalanan dari Bukit Sofa ke Marwah sebanyak 7 perjalanan atau 7 kali. Di mana di situ jamaah yang melaksanakan sa'i diharapkan ingat terhadap seorang hamba Allah yang sangat pasrah, yang sangat solehah, yang sangat luar biasa. Siapa? Beliau adalah Siti Hajar radhiyallahu anha.
ketika beliau ditinggalkan oleh suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam di tempat yang sangat tandus, di tempat yang tidak ada pepohonan, di tempat yang tidak ada orang lain selain mereka berdua. Sayyidina Ismail yang dikala itu masih bayi. Dikala itu Siti Hajar melihat putranya Sayyidina Ismail menangis, mungkin kepanasan, mungkin kehausan, mungkin mau makan dan sebagainya. Kemudian beliau berikhtiar mencari minuman dengan cara naik ke Bukit Sofa. Ternyata di Sofa tidak ada apa-apa. Dari Sofa melihat ke Marwah, di Marwah seperti ada apa-apa, seperti ada riak-riak air. Dikejarlah ke Marwah, ternyata sampai Marwah tidak ada apa-apa. Sampai 7 kali beliau berikhtiar, berusaha mencarikan air minum untuk kehidupan anaknya. Namun apa yang terjadi? 0. Ikhtiarnya 0, tidak berhasil. Kemudian beliau seraya bertawakal, berpasrah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Tolonglah putra kami ya Allah. Kami sudah berikhtiar semaksimal mungkin untuk menghidupi putra kami. Tolonglah kami ya Allah. Aku tidak berhasil." Izin Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan air yang terbaik sedunia, karena air tersebut dikeluarkan dari langsung surga Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Itulah air Zam-Zam. Apa maknanya? Kita wajib ikhtiar, wajib berusaha. Namun yang namanya usaha, yang namanya ikhtiar itu terkadang berhasil, terkadang tidak. Manakala berhasil, ucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika belum berhasil, pasrahkan itu semua. Tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita wajib hanya ikhtiar. Urusan hasil dan tidaknya hak Allah Subhanahu wa taala. Urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus husnudzon. Apabila kita belum berhasil usaha kita, ikhtiar kita, yakinkan Allah akan memberikan sesuatu yang lebih dan terbaik dari apa yang kita rencanakan, dari apa yang kita harapkan, dari apa yang kita cita-citakan. Sebagaimana halnya Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang terbaik, air Zam-Zam kepada Siti Hajar, dan bahkan insyaallah sampai hari kiamat itu air tidak akan surut. Izin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Jadi intinya tahun ini agar kita mendapatkan kebaikan dari Allah, lebih baik, better dari sebelumnya, mari kita manfaatkan, amalkan, laksanakan prinsip-prinsip yang ada dalam rukun haji. Kita perbanyak ingat kepada Allah, ingat kepada kematian. Dengan demikian kita akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berusaha berikhtiar semaksimal mungkin melaksanakan perintahnya, menjauhi segala larangannya. Yang kemudian kita bermuhasabah, seringlah kita introspeksi diri akan kesalahan kita, kekurangan kita, dengan tujuan lebih baik untuk mendapatkan meraih kebaikan di hari-hari kemudian. Dan yang ketiga adalah bekerjalah dengan sebaik-baiknya pekerjaan, dengan tujuan adalah lillah, hanya ingin ridha Allah, dan akhiri dengan tawakal, pasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah prinsip-prinsip demikian apabila kita amalkan, insyaallah tahun ini Allah akan berikan keberkahan, sesuatu yang lebih baik daripada tahun-tahun berikutnya. Izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi kitabil karim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارتك بحبيبك عليه أفضل الصلاة والسلام في لطف وعافية وسلامة وبلغ المرام وعلى آله وصحبه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا وسلم ما معنا واحفظنا واحفظ ما معنا وبلغنا وبلغ ما معنا وعصمنا وعصم ما معنا ورفع درجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. استغفر الله العظيم لي ولكم.